Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pengetahuan, dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu melakukan apa yang Dia kehendaki. Rencananya tidak pernah gagal, dan hanya satu yang tidak bisa Tuhan lakukan, yaitu dengan mengingkari janjinya. Makanya pada waktu itu Tuhan pernah marah kepada bangsa Israel, karena Tuhan tidak tahan lagi melihat sikap bangsa Israel yang tegar tengkuk, dan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa itu. Namun Musa berkata kepada Tuhan, "Jikalau bukan Tuhan yang menuntun aku, janganlah suruh aku keluar dari bangsa ini." Hari ini, pilihan kita cuma satu, yaitu biar Tuhan yang menyertai kita semua. Biar Dia yang ada bersama kita, sehingga kita bisa menjalani tahun demi tahun dengan damai sejahtera, dan kita akan menikmati pemeliharaan yang sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketidaktahuan bangsa Israel tentang keadaannya ini membuat mereka dapat bergantung terus kepada Allah. Jadi lebih baik kita pasrah kepada Tuhan daripada memiliki keinginan untuk tahu tentang masa depan kita. Ulangan pasal 11 ayat 11 mengatakan, "Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit." Pasti setiap manusia memiliki pemikiran meninggalkan sesuatu dan menuju sesuatu. Ini adalah satu hukum yang ditinggalkan, di mana sesuatu yang dituju harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dalam ayat 10 dikatakan, "Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur." Kita mendengar berita-berita di mana ada begitu banyak orang yang meramalkan, memperkirakan bahwa tahun-tahun ke depan akan jauh lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Bahkan ada orang yang berani mengatakan bahwa tahun-tahun ini yang begitu gelap, tahun yang tidak menjanjikan. Namun mengapa kita memasukinya? Mau tidak mau kita harus memasukinya dan menjalaninya. Karena kita tidak bisa tawar-menawar mengenai hal ini. Meskipun tahun demi tahun secara kasat mata tidak menjanjikan, tapi marilah kita mengambil tindakan iman bahwa tahun demi tahun adalah tahun di mana Tuhan memelihara kehidupan kita. Bahkan mata Tuhan akan tetap tertuju, mengawasi dan selalu melihat hidup kita dari awal sampai akhir tahun. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir apapun. Sekalipun nanti pada akhirnya kita mengalami masalah, badai, tantangan, mata Tuhan akan selalu tertuju dan akan memelihara kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Kalau kita mau menurut atau taat kepada Tuhan, sehingga kita hanya memfokuskan hidup kita kepadanya, maka semuanya akan beres, sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena pada dasarnya, ketaatan akan selalu membawa kita kepada kebaikan. Pada saat kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beribadah hanya kepadanya saja, Dia akan memberikan hujan berkat di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Sekalipun tanahnya bergunung-gunung, namun ketika Tuhan memberikan hujan tepat pada waktunya, maka tanah itu dapat menghasilkan rumput. Dalam ayat 16 dan 17 dikatakan, "Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat ini ada sebuah pesan bahwa resep hidup di tahun-tahun ke depan hanya cinta Tuhan dan beribadah kepadanya, dan jangan sampai kita terbujuk dan menjauh dari Tuhan. Hati-hati, kenyamanan adalah celah untuk kita dapat terbujuk dari menjauh dari kasih-Nya Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kita tidak akan pernah menjumpai bangsa Israel murtad pada saat mereka kelaparan, kekurangan, dan mengalami penderitaan. Tetapi mereka selalu murtad ketika mereka mengalami kelimpahan dan berada di dalam zona yang nyaman. Jadi untuk itu kita harus terus hati-hati, karena zona nyaman selalu membuat manusia untuk tidak puas. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita memasuki tahun-tahun yang baru, kita memasukinya dengan iman, yaitu bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Imani, tahun depan adalah tahun berkat, tahun mujizat, tahun pemeliharaan. Tetapi ingat, ketika kita masuk kepada zona berkat, ingatlah selalu untuk setia kepada Tuhan, dan Dia akan memelihara kita dengan sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah ketika kita memahami bahwa pemeliharaan Allah adalah sesuatu yang nyata, yang tidak bergantung pada situasi dunia, tidak bertumpu pada prediksi manusia, tidak bersandar pada kekuatan ekonomi, kesehatan tubuh, atau kestabilan hidup, maka kita akan menemukan sebuah ketenangan ilahi
yang tidak dapat diberikan oleh apapun di dunia ini. Pemeliharaan Allah adalah jaminan tertinggi bahwa sekalipun hidup kita memasuki musim yang belum pernah kita lalui, menghadapi lembah-lembah terjal, mendaki gunung-gunung persoalan, menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat di sekitar kita, tetap ada satu tangan yang tidak berubah, satu kasih yang tidak pernah berkurang, satu kuasa yang tidak pernah melemah, yaitu kuasa Tuhan yang melihat hidup kita, memperhatikan langkah kita, mengatur setiap detak nafas kita, dan menjaga perjalanan kita dari awal hingga akhirnya. Sebab itu, ketika kita memilih percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Allah, kita sedang berkata, Tuhan, kendalikanlah arah hidupku. Engkaulah yang memegang masa depanku. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hal-hal yang tidak kita sangka, bahkan dari tempat yang tidak kita kira. Tuhan sanggup memberikan hujan berkat di tanah yang bergunung-gunung. Dia sanggup membuka pintu yang tertutup rapat. Dia sanggup mengubah kekeringan menjadi kesuburan. Dia sanggup menumbuhkan damai di tengah kekacauan. Dan Ia sanggup membuat kita tetap kuat, sekalipun kaki kita harus berdiri di medan yang sulit. Dan semua itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah memegang hidup kita. Maka marilah kita menjaga hati dari segala bentuk penyimpangan, dari segala hal yang dapat membelokkan fokus kita kepada berhala-berhala zaman sekarang, yaitu kenyamanan, kekayaan, kepentingan diri sendiri, ambisi pribadi. Sebab hati yang tetap melekat kepada Tuhan, hati yang tetap setia beribadah dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, adalah hati yang akan terus dibawa masuk dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada ruang untuk ketakutan ketika kita berjalan bersama Allah. Tidak ada alasan untuk bimbang ketika kita berada dalam naungan sayap Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita selama kita berjalan dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih kepada Tuhan yang berjanji untuk menjaga dan mengawasi kita sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Bapa yang kami puji dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami pada malam hari ini, membuat kami kuat di dalam Engkau, bahwa pemeliharaan-Mu tidak pernah lalu dari hidup kami. Kami datang dengan hati yang bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami dengan sempurna. Ajarilah kami untuk terus percaya sepenuhnya kepada-Mu, menyerahkan seluruh jalan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah yang kami ambil. Kuatkanlah kami agar tetap setia, tetap mengasihi-Mu, tetap berpegang pada perintah-perintah-Mu, dan tidak terbujuk oleh kenyamanan dunia ini, melainkan terus melekat kepada-Mu sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Biarlah mata-Mu yang selalu mengawasi dari awal sampai akhir, membawa hidup kami dalam damai sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan ilahi yang tidak pernah berkesudahan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau bekerja
Engkau menuntun, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu terus menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu dituntun oleh firman-Mu dalam melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.